Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Siratal ladzina an'amta 'alaihim an'amta 'alaihim ghairil ghairil maghdubi 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diizinkan kembali untuk belajar bersama. Moga-moga kegiatan belajar kita ini membawa hikmah, memberikan berkah. Kita diizinkan oleh Allah Amin, amin. untuk mendapatkan inspirasi, dan moga-moga sudi juga Amin, amin. membimbing hidup kita tetap di jalan yang lurus. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, guru kehidupan kita, pembimbing spiritual, pembawa ajaran agama Islam. Alhamdulillah, berkat kehadiran beliau ke muka bumi, kita sekarang berada di dalam jalan Islam, yang mana Islam menjadi way of life kita, gitu ya. Makna agama di dalam bahasa Arab ad-din kita terjemahkan sebagai way of life. Jadi semua agama itu maknanya adalah way of life. Way of life berarti artinya cara kita hidup, ya kan, cara kita bersikap, cara kita berpikir, cara kita bertindak. Itu kita berada dalam framework Islam, gitu ya. Framework Islam sendiri bermakna berarti kedamaian atau peace atau total surrender, kepasrahan. Kita tahu bahwa ada banyak agama di dunia ini, bukan hanya Islam, berarti juga ada banyak way of life, gitu kan ya. Yang mana ada way of life yang lebih universal dan ada yang partikular. Kita juga tahu Islam itu ada dua makna kan, ada Islam universal, ada juga Islam yang partikular, gitu ya. Islam yang universal berarti Islam yang bermakna umum, di mana mencakup semua aspek dalam kehidupan. Saya mengutip penjelasan dari guru saya tentang perumpamaan gunung gitu. Tadi barusan menjelaskan sama anak-anak itu. Bayangkan kita naik gunung gitu. Gunung itu punya satu puncak, gitu kan ya. Dan orang bisa naik gunung lewat bawah, lewat kiri, lewat kanan, lewat depan, lewat belakang, utara, timur, barat, dan selatan, gitu ya. Nah, yang kita tuju ketika naik gunung kan ada di atas, dan puncaknya satu, gitu, ya kan. Nah, jalan-jalan ini orang bisa melalui barat, timur, dan barat, timur, dan utara, selatan. Jalan ini disebut dengan agama, gitu. Tapi agama dalam pengertian khas atau partikular, karena setiap jalan ini berbeda-beda, punya ciri khas karakter masing-masing. Jalan barat katakanlah jalan Islam, jalan timur itu jalan Hindu, jalan selatan misalnya jalan Kristen, atau jalan yang lain jalan Buddha misalnya, ya kan. Yang dituju oleh semua jalan itu satu, ya, Tuhan, gitu loh. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Satu di sini bukan dalam pengertian matematika, tapi dalam pengertian satu yang tidak ada lawannya, itu tunggal kan ya, nggak ada lawannya, satunya nggak ada, satu yang absolut. Nah, Islam secara partikular adalah satu bentuk syariat, ajaran yang dimana mengandung dogma-dogma, ya, metode-metode gitu. Karena sebuah ajaran itu kan mengandung dua aspek. Satu ada aspek prinsipnya atau doktrinnya, ajarannya gitu. Yang kedua ada aspek metodenya atau prayernya gitu. Ajaran hanya bisa dilaksanakan melalui metodenya, ya nggak? Mas Roy, ya kan? Nah, dua ini nggak bisa dipisahkan. Dalam Islam ada namanya ilmu dan amal, ya kan? Ilmunya sama amalnya gitu. Nah, orang kalau cuma tahu ilmunya nggak diamalkan, ya nggak jadi, gitu kan. Tapi orang juga kalau dia mengamalkan sesuatu tanpa ilmunya, ya juga nggak jadi.
Mm-mm. Orang sholat misalnya itu kan sebuah amal kan, sebuah perbuatan. Perbuatan. Zakat sebuah perbuatan. Apa namanya? Berpuasa sebuah perbuatan gitu. Tapi kalau nggak tahu inti ajarannya, dia sholat mau sholat apa gitu. Apa tujuannya sholat? Apa tujuannya puasa? Nggak ada. Jadi dia harus mengetahui ilmunya, baru ilmu itu diamalkan. Mengetahui Tuhan, baru mencari jalan menuju ke sananya. Nah itu yang harus kita apa namanya perkuat gitu. Secara framework kita Islam, tapi sebenarnya di dalam diri kita itu secara esensinya universal gitu. Maksudnya apa? Maksudnya secara metode kita mengamalkan ajaran Islam dengan berikut seluruh perangkat ibadahnya, tetapi secara batin kita mengakui kebenaran di dalam setiap agama, ya kan? Agama Kristen juga menyembah Tuhan yang sama, agama Buddha juga menyembah Tuhan yang satu itu gitu. Kita apresiasi mereka, ya kan? Kita apresiasi, kita hormati, kita juga respect gitu, nggak menyalahkan gitu maksudnya, karena yang mereka ingin capai juga sama, hanya saja metodenya berbeda-beda. Nah, oke, jadi eh itu apa namanya pengantar ya untuk melihat di mana kita sekarang sedang ajak berdiri. Kita berdiri dalam agama Islam, di mana Islam juga nanti ada derajat-derajatnya. Derajat yang paling intens yang belajar tentang Tuhan adalah apa namanya sufi atau tasawuf kan. Kita sudah pernah belajar ada fikih ya kan, ada syariat, Ya. ada teologi ya kan, ada filsafat, ada tasawuf gitu. Fikih adalah aturan-aturan sosial kehidupan kita dalam beragama. Syariat, prinsip-prinsip yang diberikan oleh Tuhan, kayak suruh sholat, suruh puasa, itu syariat namanya kan ya. Eh, Teologi itu tentang eh, hubungan kita dengan Tuhan secara dogma, ya kan? Ajaran gitu. Filsafat itu lebih kritikal lagi kan, ngerti, understanding. Nah, tasawuf itu realisasi, ya kan? Jadi kita harus sampai pada realisasi. Ilmu yang kita pelajari bukan hanya secara konsep, mental, understanding, dogma, tapi juga harus kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu pertanyaannya adalah apa yang kita ketahui dengan pasti dan tidak ragu. Ya kan? Misalnya ilmu kita tentang surga, apakah itu sebuah kepastian yang kita tahu dengan pasti atau belum? Enggak. Enggak kan? Belum. Apalagi tentang neraka gitu kan. Kita semua dapat informasi itu, belum pernah gimana. Jadi sesuatu yang dapat kita dengan pasti itu harus menjadi pengalaman, ya kan? Ya. Sabar kita tahu karena kita ngalamin sabar. Oh gitu rasanya sabar, ngalamin gitu. Ya kan? Ikhlas, oh tahu rasanya ikhlas. Ya kita ngalamin. Sombong juga tahu rasanya gimana karena kita ngalamin sombong kayak apa gitu kan. Marahin orang kayak apa, tahu juga rasanya gimana gitu. Dialamin semuanya. Ngomongin orang sih. Apa? Apa malu sih? Tepatnya disombongin orang. Disombongin orang juga kita ngalamin rasanya gimana. Efek Iya. disombongin orang itu juga kita ngalamin. Kita jadi marah, jadi kesel, atau jadi minder, atau juga jadi tidak berdaya. Kita ngalamin juga gitu. Nah, ilmu atau sesuatu yang dialami dengan pasti itulah kebenaran buat kita kan gitu. Ya kan? The truth buat kita. Tapi kita nggak berani sebut sebagai the ultimate truth. Kita masih sebut sebagai relative truth kan. Tapi buat diri kita itu udah nggak bisa dibantah lagi gitu. Ya kan? Udah Ya. udah nggak bisa dibantah lagi, orang aku ngalamin gitu. Nah, objek-objek yang kita alamin ini itu bisa dibagi menjadi tiga. Satu, ada fisik, body, ya kan? Yang kedua ada mind, ya kan? Mind itu berarti eh, soul dari kita kan gitu. Yang ketiga ada others. Others itu menjadi world, dunia. Dunia itu ya eh, selain body kita, selain pikiran kita, ada yang di luar misalnya. Itu the world. Sebut saja sebagai the world. Kayak misalnya eh,
masalah yang sedang dihadapi Mbak Lucy, kan itu kan eksternal dari diri kita kan, the world. Nah, itu semua objek-objek yang dialami oleh subjek, ya. Jadi saya ingin mengatakan di sini, eh, kita harus memiliki sebuah pengalaman yang meyakinkan dalam hidup ini, ya kan? Yang tidak bisa digoyahkan siapapun. Termasuk pengalaman kita tentang realitas Tuhan. Sholat kita misalnya, Mas Roy, kalau kita mengalami sholatnya sebagai sebuah jalan suluk dan kita meresapi benar-benar sholat itu, nggak ada yang bisa ngebantah tentang kualitas sholat kita di situ, ya kan? Tetapi kalau sholat kitanya tidak menjadi sebuah acuan dalam hidup, maksudnya tidak benar-benar dilaksanakan sholatnya asal menutup kewajiban, dibantah sama orang sangat mudah banget. Lu sholat tiap waktu tapi hidup lu kok jadi gini terus gitu, ya kan, gitu kan, ya kan? Ya. Sholatnya rajin banget deh ke mana, ke masjid misalnya, atau katakanlah nggak usah ke masjid, di rumah gitu 5 waktu rajin, tapi begitu ada masalah yang menimpa goyang gitu, ya kan, goyang, nggak ajak, malah nggak ada gunanya sholat di situ, nggak menolong sholatnya. Karena sholatnya memang nggak dijadikan sebagai bentuk sebuah pengalaman bagi kita untuk menolong kehidupan kita sehari-hari. Sholat itu sebuah suluk kan, sholat juga sebuah eh, apa, proses kita menemukan Tuhan. Dimulai dari Allahu Akbar itu semua kita menegasikan seluruh kehidupan kita yang yang sehari-hari, yang person, yang ego segala macam ke depan. Depan kita hanya ada Allah. Allahu Akbar. Makanya makna Allah itu, ketika Allahu Akbar itu harus benar-benar dirasakan, memang Allah Maha Besar gitu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain semua jadi kecil, bahkan nggak ada. Masalah kita pun nggak ada, ya Mbak Lucia, ketika sholat. Our problem yang dalam keseharian itu sangat tag banget sama diri kita, itu nggak ada di hadapan Allahu Akbar. Disapu semuanya dengan kebesaran Dia. Tapi ketika kita sholat Allahu Akbar tapi masih membawa sejumlah persoalan dan segala macamnya kita anggap real dalam kehidupan, ya kita harus mengoreksi ulang pemaknaan kita pada sholat gitu kan. Bahkan bisa harus meningkatkan kualitas sholat kita. Kenapa sih ya Allah sholat aku masih begini gitu? Saya sering gitu mengoreksi, bahkan ngecek gitu sholat, banyak banget pikiran yang masuk kan pasti. Iya. Burung-burung. Burung-burung imajinasi itu sangat kencang kalau lagi sholat gitu, karena sholat itu burung-burung imajinasi gitu. Nah, Iya. itu akan menjadi real kalau kita beri perhatian, bahkan kalau kita ikut dancing di dalam real, sehingga Allahnya atau kesadaran kita pada Tuhannya jadi hilang gitu. Bahkan sangat, ini yang disebut dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin. Mereka sholat tapi mereka lalai sholatnya gitu. Mereka sholat tapi sholatnya sama sekali tidak memberikan efek pada jiwanya. Itu yang nanti akan diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. So, jadi apa namanya, refleksi buat diri kita bahwa sejauh mana kita belajar tentang agama harusnya membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai di sini bisa bisa dipahami. Nah, objek yang kita alami tadi, body, mind, and world, ya kan, itu kita ketahui, kita alami, ya kan? Nah, ada subjek yang mengalami ini, ya kan? Subjek yang mengalami ini harus ada terlebih dahulu, dirasakan terlebih dahulu sebelum kita mengetahui 3 hal tadi itu. Siapa subjek itu? Siapa subjek itu? Yang mengetahui, yang mengalami ketiga hal ini, body, mind, and the world misalnya. Aku tahu the world, aku tahu body, aku tahu experience, aku tahu everything di luar sana, tapi ada yang mengalami, yang itu pasti kita nggak pernah ada keraguan sedikit.
itu adalah Self, aku kan, aku self. kita sebut sebagai aku kan, I atau saya yang mengalami tiga hal ini. Itu kita nggak pernah ragu sekarang Mas Roy. Saya lagi ngomong gini, saya nggak pernah meragukan kepastian yang sangat pasti ini. Aku ada di sini gitu. Aku ada di sini. Ya. Aku tuh Sedang kan the berjalan. self ya. Aku itu kalau dalam ya aku itu the self atau ruh atau apapun itu yang kita sebut sebagai consciousness, kesadaran segala macamnya itu itulah yang sebenarnya harus kita realize, harus kita sadari. Kita tidak pernah kehilangan aku kok, nggak pernah kehilangan aku. Kita bisa kehilangan perusahaan, bisa kehilangan project, bisa kehilangan ngajar, bisa kehilangan apapun gitu, bisa kehilangan semua yang kita cinta bisa hilang, tapi we never lose aku. Nah, selama masih ada kesadaran aku, selama itulah eh, selama itulah kita harusnya bisa happy dengan keberadaan aku itu. Selama itu pula grace Tuhan ada dalam diri kita. Banyak orang nih yang tidak menyadari keberadaan aku, banyak orang, termasuk kita kan. Kita dari kecil kan tidak pernah diajari untuk menyadari keberadaan sang aku dalam diri kita, nggak pernah. Bahkan kita sering mengabaikannya gitu. Karena kita sering mengabaikannya, makanya banyak sekali suffering yang menimpa hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak menyadari keberadaan sang aku yang justru dia baik-baik aja sebetulnya. Misalnya ya, sedih gitu, sedih atau kesel atau marah. Kita kita kan sangat peduli pada keberadaan marahnya, ya kan? Kita sangat peduli pada keberadaan kesedihannya. Kita sangat peduli pada keberadaan berkecamuknya seluruh pikiran. Berarti kita aware tentang the thoughts, gitu kan, pikiran, mind. Ya. Tapi kita nggak refer pada keberadaan yang behind the scene-nya itu, sang akunya itu. Aku, begitu kita refer pada sang akunya, everything vanish, akunya baik-baik aja kok gitu. Gitu. Jadi goal of life katanya ada 4 ya. Satu Tulis dong, Pak. ya. Kita lupa. Oke. Goal of life itu tujuan hidup manusia ada 4 selama ini dikategorikannya. Satu itu mengejar kenikmatan. Itu paling basic ya. Kita semua ngalamin itu. Kenikmatan soto, kenikmatan kuenya Mbak Dina ya, mengejar kenikmatan Kepingin makan jadi tuh, makanan Din. jadi iya itu Kode keras tuh, kode keras. menikmati itu menikmati Mbak Dina. Jadi eh, tujuan pertama kita mendapatkan sesuatu dalam hidup adalah untuk merasakan kenikmatannya, ya kan, enjoy the pleasure-nya gitu, merasakan kenikmatannya. Orang juga mengejar misalnya sebuah posisi, dia kan ingin menikmati di posisi itu kan gitu kan. Orang membuat makanan pasti ingin menikmati makanan itu. Atau kalau konteks Mbak Dina ingin menikmati hasilnya dari penjualannya kan gitu ya, menikmati juga gitu. Ya kan? Nggak jadi nikmati sendiri. Itu yang pertama tujuannya. Dan kita semua ada itu nggak jelek ya. Itu semuanya harus melewati itu. Tapi jangan stuck di sana. Karena stuck di sana hanya akan membuat kita nggak kemana-mana. Ya, nggak kemana-mana kalau cuma itu doang. Yang kedua itu mengejar penghasilan atau mengejar pencapaian. Pencapaian ini ada 3 nih kategorinya. Satu, pencapaian di bidang material. Apa tujuan pencapaian? Ingin secure dalam hidup, ingin aman dalam hidup, nggak terganggu. Bagaimana supaya aman? Ya, secara material tercukupi dengan baik. Orang kalau secara materi belum tercukupi kan jadi panik Mas Roy. Besok makan apa, nanti gimana anak, sekolahnya gimana gitu. Ya kan? Ya enggak Mbak Dina? Merasa aman. Iya, ingin merasa aman. Ya, ingin merasa aman gitu. Nah, ingin merasa aman gitu. Untuk memenuhi sekuritas ini itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Satu, ngumpulin materi. Nggak apa-apa, nggak salah. Ya kan? Bukan tentang baik dan buruk, apa-apa juga. Ini kenikmatannya agak lama dikit gitu. Mungkin bisa 20-30 tahun kalau sudah berhasil aman gitu.
Yang kedua bisa dengan tadi apa? Yang kedua dengan cara popularitas. Dia feel secure ketika dia dikenal sama orang banyak. Ya kan? Yang ketiga baru kekuasaan. Dia feel secure kalau dia punya kekuasaan. Nah, ini nanti juga ada konsekuensinya masing-masing. Nah, Nanti ditulis kita nggak ada yang nulis loh. nggak apa-apa, nanti juga inget kok. Saya akan ulang-ulang ini supaya inget ya. Artinya kalau pikiran kita itu tertuju pada satu dan dua, just be prepare for suffering. The end of the day-nya nanti akan kewalahan. Gitu maksudnya. Orang yang punya uang sekarang ini, yang di masa pandemik ini, yang paling ketar-ketir kan orang kaya. Orang yang punya uang banyak ketar-ketir banget. Gimana caranya menyelamatkan perusahaannya, ada banyak PHK yang dilakukan kan gitu kan, kemudian juga harga saham IHSG rontok sekarang kan gitu kan ya kan, ke level 4.900 misalkan gitu kan, mata uang jadi melemah segala macamnya, panik mereka gitu. Ada grup WA yang saya ikutin begitu, IHSG turun heboh, naik gembira kan gitu. Kenapa? Karena Ya, tanya Baba tuh, ngerti Jepang tuh. iya kan gitu kan, apalagi sekarang katanya bank-bank sekarang lagi masuk lagi terkena kasus pencucian uang dan segala macamnya gitu kan. Eh, Apalagi tuh LPS diangkat, bosnya bukan orang yang dari background perbankan, malah dari ekonomi, gitu gitulah pokoknya, banyak hal yang terjadi ya di dunia ini. Jadi eh, eh, tadi di nomor 2 ini ada risknya juga. Jangan sampai pikiran kita terjebak di sana gitu. Ya, tapi harus jadikan itu sebagai jalan untuk kita menuju kepada Sang Maha Abadi, yaitu Tuhan. Gitu. Nah, yang ketiga itu apa tujuan hidup orang ketiga? Menemukan dharmanya. Burusi misalnya, katakanlah dia menemukan dharmanya dalam bidang bunga, ya. Kalau orang sudah menemukan dharma di situ, enjoy, happy life gitu. No worry about materi, no worry about popularitas, kekuasaan, kenikmatan. Itu bukan hal yang utama. Yang utama bagi mereka adalah dharmanya. Mbak Dina, kuenya, wah gitu kan, senang kalau buat kue. Nah, kan tenang. Nah, jangan-jangan dharmanya di situ. Nah, tapi dharma ini harus diarahkan untuk menemukan jati diri. Itu nomor 4, self realization. Jadi pertama apa? Hah? Pertama apa? Yang pertama apa? Yang pertama mengejar kenikmatan. Yang Mengajar kedua, kenikmatan. ya itu tujuan hidup ini. Ya, Kenikmatan. takut lupa ya? Ya, Lupa. Nanti yang nyatet coba nanti dipoto ya. ya oke. Yang kedua mengejar keamanan atau sekuritas. Terus yang ketiga, Yang ketiga dharma. menemukan dharma. Dharma. Yes. Dharma itu adalah passion of life kan. Passion gitu. Untuk apa dia diciptakan ke dunia ini? Seorang pelukis kah? Atau seorang ekonom, perangkai bunga, pembuat kue, banyak, guru ngaji. Yang keempat itu adalah realisasi diri. Ya. Itu yang nomor 4 ini, Mas Roy, itu merupakan tujuan tertinggi dari seluruh apa yang dicari oleh manusia, ya kan? Keempat-empatnya ini tujuannya sama, apa? Menemukan kebahagiaan, ya kan? Keempat-empatnya ini punya tujuan yang sama, dia pengen hidup bahagia, nggak mau menderita. Ya udah, menurut berbagai macam tradisi, orang yang sudah menemukan dirinya, dia menemukan kebahagiaannya pasti di situ. Dia menemukan Tuhannya. Dia menemukan Tuhannya. Begitu menemukan Tuhannya, ya dia pasti akan menemukan kebahagiaan. Tidak mungkin menemukan Tuhan tanpa hidup bahagia. Gitu. Ya, jadi itu adalah 4 tujuan. Nyu. Hah?
Ya, sekarang kita lagi berada di mana nih? Karena apa yang Ya, kan Kita kadang-kadang berada di dua, kadang-kadang berada di tiga, kadang-kadang berada di empat. ya apa yang menjadi fokus kita dalam keseharian itulah tujuan kita sebenarnya. Itu menjadi tujuan kita. Ya sebenarnya kan? kan Pak Guru ya, yang Hmm. 1, 2, 3 itu kita secara otak kita tahu bahwa itu nggak permanen. Yes. Secara otak ya, secara otak. Ya, secara logis. Ya. Itu nggak permanen gitu. Tapi kemudian kita selalu nguber yang 1, 2, 3. Kenapa itu? Pertanyaannya di situ kan kenapa? Kita selalu nguburin satu dua tiga padahal kita tahu itu nggak permanen. Iya, karena ya kita pernah ngalamin semuanya lah ya pada saat uang juga kemudian ada saatnya kemudian contohnya habis. Yes, tuh. Kesenangan apa ya? Contoh misalkan kesenangan yang sifatnya katakan misalkan anak lulus kuliah, ya seneng, oke. Tapi kemudian setelah itu ya biasa aja. Lanjut lagi. Ya biasa aja. Muncul lagi Apalagi, kejutan yang lain. jadi kita ngerti itu sebenarnya tuh secara logika kita ngerti bahwa itu tuh ending kan gitu Iya. ya. Iya. Iya. Tapi Lagi-lagi tapi pertanyaannya diuber terus. kenapa? Iya, tapi kenapa gitu? Kenapa kita nggak mencari ultimate-nya? Sampai sekarang itu kan pertanyaannya itu. Kenapa nggak mencari Iya. ultimate yang kebahagiaannya itu long lasting, lama, permanen gitu loh. Kita kita tahu itu memang betul masalahnya. Saya misalnya gini, misalnya kuliah gitu kan sama teman-teman, mereka semua ngejar pengen dapat nilai A. Saya bilang sama mereka, begitu kamu dapat nilai A gitu di kampus, kebahagiaannya itu hanya 15 menit, maksimal satu Iya. jam, maksimal 1 jam, maksimal banget 1 jam. Habis itu udah Udah biasa gitu ya, aja gitu loh. udah gitu ya udah. Udah gitu ya udah gitu loh maksudnya. Udah. Dan betul tadi kuncinya satu hal sebenarnya Pak Guru. Yang tadi Pak Guru juga sebutkan, manakala kita nguber 1, 2, 3 itu sebenarnya kita juga sadar sebenarnya nguber itu tuh pada dasarnya merupakan bagian dari sumber suffering sebenarnya. Yes. Kita sadar, kita tahu itu. Ya, benar. Sumber Kita suffering. tahu banget tuh. Balik lagi pertanyaannya, mengapa masih ngejar itu? Mengapa kita tidak ngejar yang nomor 4 gitu, yang secara tradisi atau ajaran itu garansi untuk mendapatkan kebahagiaan yang permanen? Kenapa pertanyaannya? Ya, Karena bodinya sama soulnya lebih gede daripada spiritnya. Apa? Apa? Karena body dan soulnya sama bodinya masih lebih besar. Donat-donatnya itu yang nomor 2, nomor 3 lebih besar daripada nomor 1. muncul pertanyaannya kemudian, kenapa body sama soulnya lebih berat dibanding yang lebih dalam lagi itu, atau yang spiritnya atau ruhnya? Kenapa? Karena awareness-nya belum ada. Kenapa karena satu hal awareness-nya belum sebenarnya. ada? Karena kita, kalau menurut aku ya, kita mau Iya. entertain itu sebenarnya. Muncul pertanyaannya, kenapa kita mengentertain itu? Ya kan? Iya, kenapa kita mengentertain itu? Pertanyaan kenapa ini nggak pernah akan berakhir sebelum menemukan jawaban yang ultimate. Iya, Iya kan? betul. Kita harus cari. Oke, gitu. Katakan karena kita mengentertain itu. Lalu emang kenapa? Maksudnya kenapa kita mengentertain itu? Iya, ya itu mau karena jadi circle karena kita merasa butuh. Karena kita merasa ini. Tak, ya intinya apa ya? Apa coba intinya ya? Mari kita cari sama-sama. Apa ada yang salah dengan pemahaman kita? Ada yang kelirukah dengan pemahaman kita? Atau ada yang kurang paskah dengan cara kita menyikapi persoalan atau menyikapi agama kita sendiri selama ini? Gitu loh. Kita tahu itu kan, yang paling esensial aja misalnya kan ajaran agama,
Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Itu aja kita nggak dalamin loh. Itu aja kita nggak dalamin. Belum Kan, dalemin gitu tuh. iya, kita belum dalamin. Itu padahal kunci. Kita sholat untuk apa? Untuk dekat dengan Tuhan, ya kan? Kita zakat untuk apa? Untuk kita dekat dengan Tuhan. Lagi, kita puasa agar apa? Agar kita bertakwa segala macam. Tapi satu kalimat ini nggak pernah kita dalamin. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini nggak kita dalamin loh Mas Roy. Padahal ini kunci ya. Ya. Ini kunci. Yang mana itu tidak disebutkan di sholat atau di puasa. Ini misalnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Moga-moga kamu bertakwa. Enggak ada di situ misalnya moga-moga kamu bertemu dengan Tuhan. Kan enggak ada juga. Moga-moga kamu mengenal dirimu. Mengenal dirimu. Ya? Enggak juga gitu. Enggak juga, hanya disebut sebagai bertakwa aja. Atau dirikanlah sholat untuk mengingatku gitu kan. Aqimis sholat lidzikri. Jadi sholat untuk mengingatku. Oke lah kita dalami sholat, ya kan, kita dalami dengan baik segala macam, belajar. Bahkan sholat pun kan kita nggak dalami, kita hanya take it for granted, memaknai gerakannya, udah stop sampai di situ. Sama menghafal bacaannya, stop sampai di situ. Menggugurkan kewajiban itu sholatnya para karyawan. Iya. Ya kan? Baik lagi kita pertanyaannya, kenapa kita tahu 3 hal ini adalah perjalanan menuju suffering, tapi kita malah terus ada di situ. Kita jarang ke nomor 4 ini. Saya tadi tuh habis makan dari warteg gitu ya. Kan rutinitas setiap pagi kan misalnya bangun pagi, sholat, kemudian siang dikit kan makan ya, warteg gitu kan, habis itu atau dimasakin sama istri segala di rumah. Setelah itu bertanya, yang kita kejar nih apa sih sebenarnya gitu dalam hidup ini? Gini-gini aja gitu. Apa? Terus muncul jawaban kan, realisasi diri katanya, menemukan who am I gitu. Itu kayaknya yang paling tinggi gitu. Karena tujuan kita diciptakan kan untuk mengenal diri, untuk mengenal siapa pencipta kita kan ya. Tujuan manusia diciptakan memang salah satunya untuk menjadi khalifah di muka bumi kan, mengatur segala macamnya. Ya kan, mengatur kehidupan dunia gitu, merawat alam semesta dan lain sebagainya. Lepas daripada itu, yang paling tinggi mengenal sang pencipta. Nah, itulah realisasi diri. Apa coba Mbak? Tapi action kayak apa itu? Kenapa? Actionnya mengenal kita, actionnya realisasi diri. Nah, ini kan masih pertanyaan juga nih kemudian. Oke. Apa yang mesti saya lakukan untuk saya mengenal diri? Apa yang saya lakukan untuk mencapai state, tahapan di mana mengenal diri adalah mengenal pencipta, mengenal Allah. How to come to that state? Yes. Kan gitu ya, pertanyaan kan kemudian seperti itu kan. Sehingga kemudian saya bisa dengan mudah menerobos 1, 2, 3, harus kita lalui, kita manusia, untuk mencapai titik itu. Kan gitu ya? Yes. Ya. Sekarang kita juga telusuri pertanyaan itu datang dari mana. Ya kan? Kita coba telusuri pertanyaan itu tuh siapa yang mengajukan pertanyaan itu dari dalam diri kita. Ya kan? Kita tahu juga bahwa diri kita itu nggak pernah hilang. Ada di situ. Dalam diri ini ada. Iya. Iya. Ya kan? Nggak pernah hilang. Iya. Karena dia nggak pernah hilang, sebetulnya bagaimana menemukan sesuatu yang tidak pernah hilang? Bagaimana mencari sesuatu yang selama ini tidak pernah hilang? Itu juga pertanyaan kan? Karena untuk menemukan sesuatu itu mesti hilang terlebih dahulu ya, baru kemudian kita cari kan gitu ya. Logikanya begitu. Logikanya begitu. Nah, menurut
guru-guru dibilang bahwa dia tuh ada di sana, nggak pernah hilang, Heeh. ya kan? Nah, Tapi kok kita mesti nyari? tapi kok kita mesti nyari, gitu lah. Bahkan misalnya Allah lebih dekat daripada urat nadi kita nih, tapi kita lihat juga nggak ada gitu loh, maksudnya kan dekat banget, tapi kok tidak bisa diketemukan. Kan itu pertanyaannya juga gitu. Nah, action untuk ke arah sana, kalau memang itu ada di sini, kita tidak perlu kita sebenarnya tidak perlu mencarinya. Kita Kita perlu hanya cukup mencari. tidak perlu mencari, nggak perlu mencari. Yang mencari adalah proses mental dalam pikiran kita kan. Makanya pertanyaan itu tuh sebenarnya datang dari pikiran yang menginginkan sebuah jawaban kausalitas, ya kan? Eh, eh, Iya. Logika gitu loh, bahwa untuk mencapai harus ada metode ke sana. Metodenya gimana kan gitu. Itu kan kerja pikiran. Iya. Tapi Yang pikiran ditanya tidak tadi pernah. sama si Bapak Dubes, Ya. Tapi apakah si pikiran pernah bertanya bagaimana caranya bernafas? Pikiran nggak pernah mempertanyakan bagaimana bernafas kan? Iya. Di, di hadapan nafas dia diam pikiran tuh. Dia nggak ada actionnya gitu. Bernafas itu adalah mengeluarkan udara dari eh, lung, paru-paru, kemudian hidup lagi. Itu penjelasan yang bodoh dalam perspektif mental kan. Ya bernafas gini aja. Iya. Tapi Nggak satu ada. hal Pak Guru, Ah, kalau pakai frame logic emang nggak pernah nyambung sebenarnya. yes, betul. Itu juga kunci. Justru kita harus menghilangkan seluruh pikiran logis dalam diri kita, baru nanti akan ketemu. Selama ini mungkin karena kita terlalu logik dalam hidup, makanya nggak ketemu-temu. Iya. Iya. Hidup kita didominasi banget oleh namanya psikologi, mental. Segala sesuatu mesti diukir Iya. dari sebab akibat, gitu kan? Dari hukum-hukum logika. Makanya Iya. makanya berat Dan untuk bawah sadar kita mungkin ya, Pak Guru, bawah ya. sadar kita, sistem pendidikan kita itu kan mengajarkan model-model kayak filsafat-filsafat Yunani gitu kan, bahwa kemudian yang 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 dianalisis itu ialah yang ada. Yes, yang Ya ada kan? yang Kan dianalisis. itu kan mendasari sistem pendidikan kita dari TK sebenarnya. ya Yes, filsafat benar. modern, Pesawat modern. Makanya anak-anak sekarang juga kan eh cara oh, berpikirnya modern dan iya, cara pragmatis. berpikirnya modern. Dan itu memang proyek daripada dunia modern. Itu Ya, proyek dunia ya modern. Islam secara sufi atau tasawuf kan benar-benar hilang gitu loh. Dan memang itu kan sebenarnya kerjaan dari penjajah Iya, supaya kita itu tidak memahami diri bagaimana. kita Karena sendiri. kalau misalnya, Yes. karena misalnya umat kita memahami sampai sedetil ini, nah ya udah menang terus deh. Menang terus. Kita diajarkan untuk melupakan siapa jati diri kita kan? Iya. Kita diajarkan begitu dari kecil. Diajarkan untuk sukses, diajarkan untuk mencari materi segala macamnya, tapi jarang diajarkan untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya, gitu loh. Siapa diri kita sebenarnya? Itu pertanyaan yang harus dijawab seumur hidup, Mas Roy. Ada 4 pertanyaan itu. Satu, betul. dari mana kita berasal? Kedua, kemana kita akan pergi? Ketiga, ngapain kita di sini? Keempat, siapa diri kita? 4 pertanyaan ini yang akan ditanyakan. Bukan hanya sebetulnya man robbuka, siapa Tuhanmu, man imamuka, siapa imammu, man Cerita nabimuka, begitu tuh siapa kita nabimu. nggak ada sih, Kak. Hah? Cerita Hah? kayak gitu kok ada, itu gimana cerita apa bener begitu gimana? Ada memang ada riwayat yang menyatakan seperti itu, bahwa ketika malaikat mungkar dan nakir, apa namanya, ketika orang-orang yang menguburkan itu sudah meninggalkan kuburan seseorang, selama 7 langkah dari situ
Datang malaikat mungkar dan nakir ke situ, kemudian dia menanyakan, menginterview kita, gitu kan ya, man robbuka, man imam ini, man imamuka. Ini namanya dogma, Mas Roy kan? Ya, Dogma teologi gitu. Untuk apa? Untuk orang sebenarnya lebih hati-hati dalam menjalankan kehidupannya kan gitu kan. ya, Itu iya. itu sebenarnya untuk orang-orang yang hanya cukup memahami hidup sebagai dogma. Ya udah, dengan cara mengerti seperti itu, ya dia tidak mau gitu melakukan perjalanan hidup ke arah yang buruk misalnya, karena takut Iya, seperti ini. iya. Ini the way of fear, ya, the way of fear, jalan agama dari perspektif rasa takut. Agama ditakut-takutin, sehingga bukan kesadaran yang ada, tetapi karena takut sama Allah, itu takut. Selama ini Walaupun kan tujuannya untuk walaupun tujuannya untuk berperilaku baik. tujuannya sebenarnya untuk berperilaku baik, gitu kan? Tujuannya begitu, berperilaku baik supaya kita tidak jadi orang jahat. Karena jadi orang jahat, nanti kamu akan ditanya semua segala macam di sana, gitu ya. Mm-mm. Nah, ini bukan bukan juga tujuan tertinggi dalam agama kan? Bukan tujuan tertinggi, hanya mau mendapatkan surga dan menghindari neraka aja. Yang mana dua hal ini, surga dan neraka, bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran tentang surga dan neraka? Itu diinformasikan lewat kitab suci. Kita harus percaya itu kan ya. Ya kan, kita Ya, harus percaya itu, dan itu adalah kata Al-Qur'an, dibenarkan menurut kepercayaan secara dogma. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita berpikir sedikit saja, ketika meninggal kan badannya udah hancur. Yang akan disiksa di neraka apa? Apakah jiwanya? Apakah jiwa bisa dibakar api? Kita nggak tahu juga. Karena jiwa sifatnya non material. Berarti nanti apinya juga non material, jangan-jangan. Kalau apinya non material, Nah, ya nggak gitu loh. Jadi eh, bagi saya justru kita harus menemukan pertanyaan yang empat tadi itu. Kalau ini empat-empatnya bisa dijawab, ya nanti kalau kalau itu menjadi sebuah kenyataan di dalam perjalanan kita setelah mati, akan dengan sangat mudah menjawabnya otomatis kan? Hmm. Ya karena itu kesadaran kita gitu loh, bukan bukan dibuat-buat. Mana ada nanti di akhirat dibuat-buat, nggak bisa. Bahkan sekarang ada orang misalnya, yuk kita training bagaimana cara menjawab pertanyaan malaikat, ada juga yang begitu. Itu kan Ya, ada bimbelnya. ada bimbelnya gitu loh. Itu gimana bimbel tentang itu? Orang orang yang diapalin. jawab itu bukan bukan tubuh ini gitu ya. Oke, jadi mari kita merefleksikan, menjawab pertanyaan, dari mana kita berasal, kemana kita akan pergi. Ini bukan pertanyaan kita mau traveling ya, kayak misalnya kita di bandara gitu, kamu dari mana, mau kemana ya gitu kan. Bukan itu, siapa Rapi, kamu gitu rapi. loh. Ngapain kamu di sana gitu kan, ada pertanyaan gitu kan. Pertanyaan Dari gitu kan. mana kita berasal, terus apa? Terus kemana kita akan pergi, Kemana kita akan pergi, akan ngapain kita di sini, what are you doing here, ada apa? lalu yang keempat, siapa kita, siapa kamu, who am I. Bukan, pertanyaannya bukan who you are ya, who are you bukan, tapi who am I. Hmm? Itu beda itu loh. Pertanyaan who are you dengan who am I beda. Ya, Makanya jangan pernah sekali-kali menanyakan sama orang. Kalau kita bertanya sama orang kan who are you gitu, tapi kalau sama diri kita who am I, maka jangan pernah menanyakan sama orang who am I. Itu nanti jadi ya, lu nggak tahu siapa diri lu gitu. Gitu. ya. Aneh gitu. Who am I itu berlaku buat diri kita gitu, buat diri kita ke dalam. Misalnya pertanyaan who am I, Mas Roy ya, siapa siapa saya gitu. Bisa jawab nggak Mas Roy?
Kayak begini. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Karena semua jawaban salah kayaknya. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab sama sekali. Karena contoh misalkan satu hal. Saya misalkan, saya pegawai bank. Begitu selesai, bukan pegawai bank lagi. Bukan pegawai bank lagi, bener. Terus apa lagi? Ya kan? Apa misalkan kemudian saya suami, misalkan kemudian istrinya meninggal atau cerai dan lain-lain, bukan suami lagi. Bukan suami lagi, betul. Jadi gini, bukan yang kemudian the real jawab itu bukan the real jawaban sebenarnya. Karena semuanya jadi relatif kan, ada time, pasti ada jeda waktunya ada periodenya. Saya Yes. ayah, gitu. Ayah mungkin permanen ya karena emang kemudian amanah ya, gitu. Tapi kan itu lebih sifatnya fungsional gitu. Jadi Fungsional, bukan esensial kan? bukan saya. Bukan saya, bukan aku. Bukan aku. Tetapi pertanyaan who am I ini itu sebenarnya metode untuk menemukan salah satu realisasi diri itu. Salah satu metodenya adalah menanyakan who am I. Misalnya kita jawab who am I? I am Abi gitu. Terus ditanya lagi kita misalnya, benar Abi gitu kan? Atau benar ini Roy misalnya. Terus ditanya, Abi itu siapa? Roy itu siapa gitu. Ya, Abi ini guru ngaji atau Roy ini sebagai ekonom atau dosen gitu. Ya kan, misalnya kan gitu kan. Tapi itu tidak bisa menjelaskan keseluruhan tentang diri kita. Nggak bisa Parsial juga. juga. Itu parsial juga gitu. Itu satu, yang kedua, itu hanya identitas kita gitu kan. Jadi nggak menjawab tentang apa yang sebenarnya. Ayahnya ini nggak jawab. Nggak bisa jawab. Terus apa lagi? Saya tubuh ini misalnya. I am this body gitu dengan raut muka gini, dengan usia segini segala macamnya. Are you sure gitu? Apakah kamu seperti itu? Terus itu juga tidak bisa menjelaskan tentang diri kita yang sebenarnya kan? Nggak bisa juga karena ini akan mati selesai. Berarti bahkan ketika I am this body, but is your hand is you gitu. Apakah tanganmu adalah kamu? Enggak juga. Apakah muka ini adalah kamu atau saya? Enggak juga. Karena tangan beda dengan saya gitu. Karena tangan ini beda dengan aku yang sebenarnya. Makanya dibilang my hand, not me. Ya kan? My hand is something belong to me gitu. Nah pertanyaannya part of me. Ya, part of me. Berarti ada sesuatu yang lain lagi yang dia harus ada. All belonging ini nggak akan eksis kalau nggak ada yang ditempelinnya itu. Ya. Nah sekarang kita menemukan yang ditempelin itu siapa. Malam ini agak rumit ya pertanyaannya ya, Mbak Lucy ya. Agak ini ya. Liar, aing mah liar. Iya, Mbak Dina liar nih karena cuman Mas Roy nangkep banget ini. Penting. Oh, nggak nyampe nih gua nih. Oh, lu sih. Jelasin Mas Roy sedikit. Penting. Gitu. Itu penting. Karena itu, Mbak Dina, saya ingin mengatakan seperti ini. Yang semua kita kerjakan itu sebenarnya nggak esensial. Hanya berlaku dalam ruang dan waktu tertentu. Ya kan? Iya. Buat kue, bikin bunga segala macamnya itu adalah bagian dari ekspresi kita. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Cuman itu tidak terlalu esensial untuk kebahagiaan kita yang permanen yang tadi itu. Ada akhirnya, begitu berakhir, ya gini gitu. Nanti kita menemukan lagi yang lain lagi. Nah, kita mau mencari sesuatu yang bahagia terus-terusan. Nggak pernah, walaupun ditimpa musibah tetap bahagia, walaupun ditimpa masalah bahagia terusan gitu. Ini penting soalnya. Karena hidup kita itu selalu diterpa dengan berbagai masalah kan. Nah, ada kehilangan, kekurangan, kematian dan segala macamnya. Dan masalah itu ada di tahap 1 2 3 tadi itu. Masalah itu ada di 1 2 3
1, 2, 3 tadi itu. Yang di 4 ini itu masalah vanish, nggak ada lagi Nggak ada masalah di masalah. sana. Nggak ada masalah. Sebenarnya bukan nggak ada masalah ya, tapi masalah itu tidak lagi dianggap masalah bagi orang yang ini. Ya sama aja nggak ada kan kalau sudah nggak Yang ada seperti kita dianggap udah. bahas, yang seperti kita bahas yang lalu-lalu sebenarnya Pak Guru, yang tentang sakit, tentang apa, tentang kemudian sesuatu itu ya emang apakah kita persepsikan masalah apa enggak ya, ya kita yang menjudge. Kita yang menjudge. Nah pertanyaannya sekarang Mas Roy, kita itu siapa di situ? Itu poinnya. Nah di situ kan, kita itu Kalau siapa? kata Senatam Kaur, I am the light of my life. Senatam Kaur ngomong lagu. Oke, good point. Good point, itu bukan bagus itu. Cuman itu point. harus menjadi pengalaman bukan konsep Madina. Iya, I am itu the light point. of my life. Oke, kita perhatiin kata-kata ini. I am the light of my life. Ada 3 kata di situ. I am the light adalah sebuah cahaya bagi kehidupanku. Oke? Diam adalah consciousness. I am siapa di situ Mbak Dina? I am consciousness kalau Ruh. Iya, ruh bisa. Ya, secara mental memang ruh, tetapi harus bisa dirasakan itu adalah pengalaman Mbak Dina. Memang ruh ini selalu menerangi kehidupanku, ya kan? Kalau sih? kalau aku I am adalah consciousness gimana? Consciousness, Karena ya yang aku consciousness adalah rasakan, ruh, kesadaran. Ya. ya karena gini, karena aku mulai merasakan gitu experience tuh memang enak ya, makanya ada istilah Suaranya kecil. Bulus. oh iya sebentar again. Jadi aku tuh akhir-akhir ini tuh sering merasakan gitu experience bahwa pengalaman growing pains ya. Jadi experience itu jarang ada yang enak gitu. Tetapi kalau kita ngerasain, kita bawa kesadaran kita terus kita awal gitu. Ya memang caranya banyak gitu, antara lain bergaul dengan orang-orang yang sadar juga, terus kemudian melakukan yang begitu ya. Ayam the consciousness tuh benar-benar dirasakan kanan, turun. Halo? Ya, Gak halo. dengar. Soalnya kecil kali Aku sih. gak. Orang udah kenceng gitu kok ngomongnya. Ya terus. Iya, growing Coba pain. ditelan itu. Iya. Ini udah pol nih suaranya. Ya, kedengeran sih tadi. Iya. Ya, Terus, ya. jadi menurut aku tuh kesadaran itu memang benar-benar harus rasakan sebagai suatu pengalaman tiap hari. Misalnya gini, kayak kemarin gitu ya, yang urusan pengadilan gitu. Kan kita satu hari pikirin gitu hasilnya seperti apa. Terus sore hari keluarlah. Kalau mau dibawa jadi nggak sadar ya bisa juga, tetapi justru di situ karena jadi aku ngerasa Tuhan tuh selalu hadir pada setiap kesadaran. Iya. Kata-kata tadi ya, apa tadi? I am the light of my life. Jelas I am di situ bukan I am as banker, I am as ekonom gitu ya. I am as apalagi a body atau a person atau ego, bukan itu pasti karena yang disebutkan tadi tidak akan bisa menerangi kehidupan kita gitu. I am the light of my life adalah I am yang akhirnya Pak Guru, ini ujuk-ujuk kepikiran. Akhirnya aku mempertanyakan the existence of me. yes. Ya kan? Ada apa enggak gitu? Any me? Ya Is kan? there any me? Ini ujung-ujung udah dimikir kan? Is there any me? Gitu loh. Karena satu hal,
Kalau 1, 2, 3 itu kita anggap itu pada dasarnya nggak ada, pun nggak ada benernya. Kalau so-called masalah kebahagiaan, kesenangan itu suatu hal yang emang kemudian itu apakah benar real atau fata morgana, atau cuman ada di dunia di alam ether ini sebenarnya. Alam ether pada dasarnya adalah kemudian sesuatu yang kalau kita pegang sebenarnya nggak ada. Yes. Nah, Maka ini mempertanyakan lagi kemudian eksistensi me itu kayak apa itu sebenarnya? Understanding me itu tadi, akhirnya aku mikir understanding me meaning that understanding that the existence of you is maybe in exist. Karena it is not you that exists, it is the ultimate one that exists into you. yes. Within you. Yes. Menarik itu Mas Roy. Kenapa menarik? Karena memang pertanyaan tentang who am I itu akan sampai ke sana gitu, mempertanyakan me, mine, my, I. Sebenarnya yang mau ditanyain itu adalah the existence of I atau the existence of me. Itu halo. The access Iya, I. the existence of me itu ada apa enggak sih gitu. Ya kan? Ada apa enggak? Nggak ada. Yang ada the existence of I. Ya, I pun pada dasarnya kita bisa nanyain sebenarnya. I, me, saya. Oke. Sebenarnya me atau I itu adalah sebuah nama yang dilekatkan pada sesuatu itu. That is the point. Oke? Ya nggak? Pada sesuatu itu. Ya, me, I itu sebuah nama yang dilekatkan pada sesuatu itu kan? Sesuatu itu yang kita sebut sebagai apa? Itu balik lagi itu kan ke bahasa kita yang dulu. Itu yang awal itu kan, makanya awal itu without names, without attribute, without apa semuanya, nggak ada. Udah. Karena satu hal memahami ini kembali kepada pemahaman bahwa pada dasarnya semua kejadian, kasarnya gini, semua kejadian even kemudian ini kalau kita pegang ini ada, tapi kemudian pada dasarnya adalah kemudian ini nggak ada. Ya, nggak ada. Bagaimana cara membuktikan itu nggak ada? Ya kan? If kalau kita kemudian memahami bahwa ini nggak ada, maka ini nggak ada. Maka itu nggak ada. Yes, that's the point. Itu poin banget. Yes. Makanya kita menyebutkan sesuatu hal, dapat duit, anak nikah, lulus, apa itu kebahagiaan. But apa itu kebahagiaan? Apa bedanya dengan tanda kutip kesedihan? Apa bedanya? Kalaupun itu ada, itu hanya kemudian fragmen-fragmen momen-momen yang sifatnya fenomena. Fenomena, yes, that's the point. Semua ini fenomenal, ya kan? Semua ini adalah fenomena-fenomena yang dialami oleh itu. Yes, yang diatributkan dengan I, me, saya, dengan aku. I itu, yang aku itu, ya katakanlah aku ya. Itu kan. Yes. Gitu. Dialah sebenarnya yang mengalami semua itu, ya. Tetapi dia sendiri tidak pernah tersentuh oleh semua fenomena-fenomena ini. Dialah yang mengobservasi semuanya. Dia yang lihat, dia yang ngerasain, dia yang mengobservasi. That is the key. Yes, dia mengobservasi itu. Dia yang mengobservasi. Begitu artinya dia itu berjarak. Berjarak, yes. Harus berjarak. Kalau tidak berjarak, maka harus berjarak. Betul. Harus berjarak. Kalau tidak berjarak,
baru suffering di situ mulai main gitu loh, karena dia melupakan siapa yang itu gitu maksudnya. Got the point. Kita nemu jawabnya. Got the point. Nah gitu. Alhamdulillah. Aku pengen ngomong itu. Iya. Alhamdulillah. Nah, yang Itu tadi yang emang X Mas Roy, kemudian begitu sang aku memberi perhatian pada fenomena, dia jadi gitu loh. Dia jadi ada gitu. Tapi Jadi, begitu dia tidak diberi jadi perhatian pada itu, enggak jadi ada gitu. nggak jadi ada. Termasuk Itu yang kemudian kesedihan kita segala pahami. macamnya. Ini yang kita pahami waktu kita belajar udah lama yang lalu itu, Uh-uh. bahwa ultimate-nya itu apa maksudnya, dalam arti ultimate stage-nya itu ialah kemudian emptiness itu. Yang kita diskusi beberapa waktu yang lalu. Iya, kita akan sampai ke sana. Makanya doa saya itu biasanya adalah, God, take me to the truth, take me to the source, take me to the light, and finally take me to the silence. Iya. Silence, kosong, Iya. zero. Jadi dia itu silence ya. Ujungnya silence. Silence Karena bukan sesuatu itu, kesenangan kesedihan itu di sini. And me, dia di sini. manakala kita nempel begini, jadi dia. Makanya harusnya kita begini. berjarak harusnya. Iya. Nih, Ya, betul. satu poin lagi Mas Roy ini. Silent tadi itu atau sang ait itu kan apa? Sebuah kesadaran kan, kita nggak bisa jelasin sebagai apa, tapi dia kesadaran, pure awareness, consciousness, ruh gitu kan ya. Nah, manakala kita masuk ke ruang deep sleep, kan kita sudah pernah belajar ada awakened state, ada dream state, ada kemudian deep sleep kan ya, deep sleep state. Ya. Oke? Nah, begitu masuk ke deep sleep, berarti kan namanya ego, mental, kemudian senses segala macamnya jadi off kan? Nah, sang aku ini dia meluas kesadarannya. Yes, oke. Begitu kita bangun dari tidur deep sleep, nah sang kesadaran ini kemudian nge-form. Oke? Dia nge-form menjadi personal atau menjadi atribut-atribut tadi itu gitu loh. Makanya kita sekarang mengidentifikasi kita sebagai ini itu segala macamnya. Begitu kita deep sleep, semua hilang. Maka itu katanya setiap harinya dalam 24 jam ketika kita bangun, sang I ini mengerucut menjadi saya, menjadi Roy, menjadi segala macam. Begitu kita tidur di malam hari, dia meluas kembali, relaksasi, ya kan? Makanya begitu semua form tadi hilang jadi formless, semua jadi peace, jadi hening, jadi silence. Begitu kita bangun, maka yang tadi itu kemudian nge-form lagi, menjadi form lagi, muncul lagi kesedihan, grief, suffering, penderitaan, kesenangan, kegembiraan semuanya. Begitu kita masuk lagi ke kesadaran deep sleep, jadi setiap itu begitu. Relaksasi, kontraksi, relaksasi, kontraksi, contraction, relaxation. Kalau enggak, kalau manusia nggak tidur, dia nggak jadi formless, exhausted hidup manusia. Iya. Lelah banget pasti. Makanya tidur itu sebenarnya adalah pengalaman realisasi diri gitu loh. Tapi harus sampai deep sleep. Kalau di stuck di mimpi, yaitu juga kita masih ada formnya di situ. Masih form di situ. Maka itu ego, identitas, person segala macam adalah dia tetap sebagai sang kesadaran tapi dalam bentuk yang terbatas, ya kan? Dalam bentuk yang lebih rendah. Amaroh, lawama itu sebenarnya dia juga tapi dalam bentuk yang bawah gitu loh. Ya kan? Jiwa juga atau ruh juga tapi dalam bentuk yang rendah gitu loh. Maka dia harus ditransformasikan ke bentuk yang lebih tinggi menjadi formless. Luar biasa malam ini loh Pak Soy. Seneng banget aku juga. Good point. I am happy tonight bisa dapat ini. I mean, kita mau mencoba memahami yang udah kita bahas ya 2 tahun atau soal ini, bahwa kemudian kita udah mulai loncat di here and there. Kita mencoba memahami apa itu silence, apa itu emptiness. Dan yang kata kuncinya malam ini ya yang aku lihat ialah, yang aku
sebagai manusia dalam bentuk form ini harus bisa mengambil langkah belajar. Ialah kemudian bagaimana kita separate, bagaimana kita Observe, yes. belajar untuk Ah, nggak begini. yes. Once kita begini, maka kemudian ini akan sumber penderitaan. Yes. Karena gini, kebahagiaan itu in a way, kebahagiaan itu benar sumber penderitaan. Karena manakala kebahagiaannya itu hilang, maka jadi penderita kita. Karena itu ketidakhadiran. Karena itu ketika tidak ada kebahagiaan, itulah kebahagiaan. Gimana maksudnya? Iya, I know. Ya kan? Kan Itu maksudnya kan gitu. Iya. ini kebahagiaan nih, ini kebahagiaan. Kemudian kita embed ke sini. Kebahagiaan ini sumber penderitaan sebenarnya. Once kebahagiaan ini pergi, maka kita menderita. Yes. Betul. Begitu penderitaan hilang, yang ada apa? Kalau kayak Ya kebahagiaan. orang Jawa, Ya, itu dia. jadi Ini kalau akan terjadi kalau kita bisa begini. Karena Itu ini betul. ini Betul. mana, Yes. apa ini disebut kebahagiaan, apa ini disebut kesedihan udah nggak penting. Nggak penting lagi di situ, kalau nggak. Mm. kalau orang Jawa bilang sing ora ono iku buku, sing ono iku ora ono, kalau nggak salah apa gimana deh. Ya ada seperti itu. Ada. Itu filsafat Jawanya ada. Jadi artinya gini, intinya ialah tau nggak yang tadi Mbak Lucy bilang, intinya ialah kemudian tuh silence sama emptiness sama ini nih. Iya. Yes. Betul. Karena intinya ialah kemudian semuanya tuh nggak ada. Semuanya nggak ada sebetulnya. Nothing. Makanya itu yang disebut dengan sebenarnya yang ada hanya dia. La ilaha illallah tuh di situ pemaknaannya. Yang ada hanya dia. Yang ada hanya dia. Hanya silence. Yang lain nggak ada. Yang lain nggak eksis. Cuma kita beri perhatian, identifikasi udah itu. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, terima kasih ya. Itu. Nah di situ maksud ini yang mau aku sampaikan. Jadi kita tahu sebenarnya sumber penderitaan adalah manakala kita terpisah atau kita mengidentifikasi ourselves as death, as suffering, as grief, as everything, as a human, as a person, as a doctor. Iya. Baru di situ muncul. You name it dah. You name it, apapun itu gitu. Ya. Iya, betul. Muncul Betul pertanyaan yang kemudian, apa kita nggak boleh menjadi dokter? Ya boleh aja, tetapi jaga jarak dengan personalitas itu. Itu digunakan manakala kita mau menolong orang, tapi dalam diri sendiri itu sebenarnya freedom dari semuanya itu. Gitu maksud saya. Freedom baru yang ini pada dasarnya yang ini fungsional aja sebenarnya. Fungsional aja gitu. Makanya saya bilang jangan dijadikan sebagai tujuan hidup. Yang dijadikan tujuan hidup adalah menemukan yang ini itu. Maksudnya itu maksudnya. Dan itu rumit banget. Easier said than done. Tapi lepas ini Pak Guru, ngelepas ini juga sesuatu Pak Guru. Ya, maka itu kenapa pertanyaan tadi itu, mengapa sih kita tadi selalu mengejar yang 3 tadi itu? Kenapa? Karena yang 3 ini takut dihilangkan. Makanya self defense, yang tadi itu takut dihilangkan. Mind, personality, tidak mau dipunish. Kita harus belajar untuk pelan-pelan separate dari itu, detach namanya. Walaupun gravitasinya kenceng banget. Tapi ya, ini harus pelan. Jadi tujuan hidup manusia itu yang tadi kan nomor 1 mengejar kenikmatan, nomor 2 mengejar keamanan, nomor 3 dharma, dan keempat self realization. Jadi sebenarnya 1 sama 4 ini kalau misalnya kita mau relate itu kepada 7 derajat jiwa, yang nomor 1 sama nomor 2 itu artinya yang di derajat jiwa 1-2 dan lawama masih bisa itu ya. Iya, benar. Betul. 1-2 itu adalah amaroh lawama. Amaroh dan lawama kayak gitu kan. Terus kemudian dharma itu sudah mulai mulhomah kan. Iya, betul. Pakai akal gitu. Pakai akal, Sementara yang self realization itu yang sudah dari mulai main ke atas. Yang ke atas. Ya, betul sekali. Betul banget. Ya, betul banget. Dan puncaknya di Kamilah itu nanti. Kalau sudah di Kamilah, itu dia sudah hilang dirinya, yang ada adalah dia dalam bentuk person. Makanya itu nabi, namanya kan prophet. Itu kan wali.
Wali kan udah nggak punya interest apapun, Iya. dia kan cuma hidup di dunia ini untuk Iya. menyebarkan cinta, untuk membimbing orang menuju kepada dia. Ya kan seorang Jadi yang nabi ada wali itu udah nggak punya ambisi apapun gitu maksudnya. iya, yang titiknya tuh yang kita tuju nggak tahu ya. Ialah kemudian kita tanda kutip ya, itu bukan representasi kita tapi representasi dia. Yes. Ya, Ujungnya tuh itu. ujungnya Cinta itu. kasih itu kan cinta kasih apa itu kan representasi dia. Yes. Dia. Iya, kita itulah namanya nanti khalifah, Mas Roy. Namanya khalifah Datuk. itu kan wakil. Sang wakil ini tidak mungkin tidak memiliki kualitas dari yang diwakilinya, gitu loh. Ya, Itu maksudnya. Makanya bentuk Tuhan di bumi apa? Ya manusia. Ya khalifahnya gitu loh. Khalifah kok nggak ngerti masalah Tuhan? Ya nggak mungkin gitu. Namanya khalifah itu pasti ngerti yang diwakilinya siapa. Ya kan? ya, Seorang ya. seorang presiden ketika mendelegasikan wakil kepada seorang, pasti orang itu punya kualitas yang ada dalam diri presiden Ya, itu maksudnya. Nah, ya, itu, iya. itu yang harus kita realisasikan sebagai khalifah di muka bumi ini, itu merepresentasikan sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Nah, Jadi semua itu PR-nya, PR-nya adalah belajar detach itu sebenarnya. belajar detach. Nah, sekarang mending belajar itu dari sekarang atau mending didetachkan oleh kematian. Itu kan sakit kalau ditest sama kematian. Karena ditest paksa namanya kan gitu. Paksa, Sakit, paksa. paksa. Persis seperti yang terjadi sekarang ini kan banyak orang yang ketika meninggal ditest paksa sakit. Gak siap gitu loh. Ya, iya. Makanya ada orang yang bilang katanya ular itu lebih ngerti tentang dirinya dibanding manusia. Seringkali seperti itu. Ular tuh kalau dia mau udah ada firasat mau mati gitu, dia akan mengasingkan diri ke Entah sebuah kemana. tempat, entah kemana, diam di situ selama 20 hari kurang lebih, dan dia menerima Itu kematian. itu hewan emang begitu, kayak kucing, aku punya kucing Emang begitu, gitu. hewan itu semua begitu. Ya Aku firasat punya punya. pet begitu semuanya, bukan hanya ular. Nggak ada ego Dan Pak mereka. Guru kalau ngomong tentang binatang Pak Guru, Heeh. ngomong tentang Iya. binatang yang mati alamiah ya, Iya, dalamnya bukan ya dibunuh ya. jangankan ular Iya. jangankan ular yang kecil. Sampai sekarang aku suka baca juga, nggak ada yang tahu bangkai gajah mati alami. Nggak ada yang tahu ya, semuanya dibunuh Nggak ada manusia. yang tahu di mana Di bangkai, mana orang nggak pernah nemukan bangkai gajah yang mati alami. Masa? Nggak, betul, nggak pernah. Itu tuh pertanyaan semua orang tuh. Itu gue tahu waktu gue ke Riau, yang dimana gajah itu kan jadi hama untuk perkebunan sawit ya. Itu mereka ngasih tahu tuh orang-orang lokal. Kalau gajah yang mati alami itu Pak, kita nggak pernah tahu di mana tuh mayatnya, bangkainya. You can imagine benda sebesar itu. Jadi matinya karena ditembak gitu ya? Ya, yang kelihatan tuh biasanya mati dijerat, mati diburu gitu loh. Diburu, itu bangkainya ada, tapi yang mati alamiah itu nggak pernah tahu di mana bangkainya. Iya. Ya, termasuk sebenarnya ular itu kan begitu dia mati kan dia akan mencari tempat yang paling tersembunyi. Iya. Sama gitu. Iya. Nah, tapi manusia selalu ingin memperpanjang hidup kan. Walaupun kematian sudah ada isyarat ke dia memperpanjang hidup dengan cara apapun. Dia akan pertahankan kehidupannya selama 3 bulan dengan berusaha di rumah sakit, hanya mati juga gitu daripada menerima kenyataan dirinya sendiri. Karena itu katanya guru saya pernah bilang, kenapa kita nggak memilih sebuah cara yang anggun untuk menerima hari akhir kita? Dengan cara apa? Detach tadi itu pelan-pelan, ya kan? Detach dari apa? Dari sekarang lah ya. Dari sekarang sudah mulai detach gitu loh. Tapi bukan berarti kita memikirkan kematian, tidak. Katanya kita diberikan hidup, enjoy, nikmatin gitu kan ya. Kalau kita masih hidup berarti kehidupan masih menginginkan bersama kita. Tapi kalau dia ingin pergi, kita sambut dengan baik gitu maksudnya kan, karena sejatinya yang mati hanyalah tubuh, ya kan. Ruh mah nggak pernah mati gitu loh kan, jiwa nggak pernah mati gitu loh. Jadi don't worry. Yang takut mengalami kematian adalah attachment yang kita punya kan, takut tinggalin anak, tinggalin perusahaan, tinggalin kesenangan segala macamnya. Itu yang harus kita detach pelan-pelan Mas Roy.
Itulah Iya, fungsi betul, agama betul. suluk kita seperti itu. Detach dari apa yang kita punya, terutama dari hal kecil. Eh, Worry, salah satu apa namanya isyarat kalau kita detach adalah attach adalah worry, khawatir kan. Kekhawatiran. Ya kekhawatiran itu adalah sebenarnya simbol dari attachment kita pada sesuatu terlalu kuat. Dan itu yang harus Sepakat, pelan-pelan dihilangkan. sepakat. Jangan sampai diatur oleh itu semua. Dan worry itu bikin suffering. Justru itu suffering, worry itu suffering pasti. Iya. Ya, jadi balik lagi ke Islam ya, surrender dan peace itu ya, diserahkan semuanya sama dia. Detach diri kita dari hal-hal yang seperti ini. Iya, Kita bisa menemukan apa namanya happy dalam keadaan apapun, itu kan ya. iya. Itu kata-kata praktikalnya itu tuh, serahkan semuanya sama dia. Serahkan semuanya sama dia. Ibarat kita naik Itu kereta kata-kata katanya. praktek. Iya, ibarat kita naik kereta gitu. Kalau kita bawa tas yang besar gitu, itu ibarat beban dalam hidup. Kalau kita naik kereta, masa kita nggak meletakkan barang kita di kereta itu, kita gendong terus, ya kan? Orang yang pintar dan bijak itu dia akan meletakkan barang-barangnya di kereta, dia duduk di situ dengan tenang, biarkan kereta yang membawa beban-beban ini. Nah, serahkan juga semua beban-beban ini yang sebenarnya nggak ada, yang tadi kita sudah bahas ya, yang sebenarnya nggak ada, Iya, di dalam iya. hand of God, di tangan Tuhan. Iya. Aku sebagai manusia ya hanya menjalani aja Tuhan. Engkau menginginkan seperti ini, aku jalanin. Engkau menginginkan aku sebagai guru ngaji, aku jalanin. Engkau menginginkan aku sebagai guru besar, ya aku jalanin dengan senang hati. Ada waktunya dicabut, ya aku juga tidak usah risau. Nanti engkau akan hadirkan sesuatu yang lebih Ya. baik lagi. Gitu maksudnya kan gitu. Gitu. Eh, Ini pemahaman bukan nalar sebenarnya nih. ha-ha. Ini konsep yang tadi kita bahas ini betul-betul pemahaman non nalar. Non nalar. Karena kalau pakai nalar nggak masuk. Nggak masuk, nggak masuk. Maka itu dalam kajian ini kita memang bukan nalar, tapi realisasi dari apa yang kita Iya. ingin alami dalam hidup. Praktek Iya. langsung gitu. Accept everything in our life. Yang kedua, enjoy everything in our life. Yang ketiga, entusias kita dalam menjalani setiap hari kehidupan kita. Nggak akan bisa antusias kalau kita tidak bisa enjoy, nggak akan bisa enjoy kalau kita nggak bisa accept. Jadi semua kita Beautiful. apapun itu. Beautiful. Ini learning nih. Tapi proses learningnya ini yang harus kita jalani. Yes. Dan semua yang kita ketahui harus dites dalam kehidupan kita sehari-hari. Tes, gitu. Tes baru kita akan semakin punya pengalaman yang tadi saya bilang. Baru kita punya pengalaman yang kita dengan pengalaman itu we can speak based on our authority yang kita alami, ya kan? Iya. Begitu pengetahuan nanti kita alami, itu kokoh dalam diri kita. Dia semacam konfirmasi terhadap kebenaran yang selama ini kita percayai. Oh, ini toh, aku baru yakin sekarang. Dan itulah yang menjadi amal dalam kehidupan kita nanti. Itulah amal kita. Itulah amal yang sejati kita yang menjadi bekal nanti dalam kehidupan selanjutnya. Iya. Good point. Very good point. Oke. Saya rasa itu untuk malam ini ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin ya. Jaga di sini, stay di sini, jangan kemana-mana. Maksudnya stay di kesadaran seperti ini ya. Karena kesadaran ini kan membuat kita jadi cerah, jadi lega, kan jadi hampang, coba Sundanya makin itu jadi ringan gitu. Manakala kita meninggalkan kesadaran ini, saya pastikan nanti berat lagi beban-beban kita dalam pikiran kita. Betul. Tetap di sana seperti ini. Diskusi yang bagus banget malam ini, bagus banget. Don't worry, be happy. Malam ini diskusinya. Saya juga senang banget malam ini. Insya Allah. Oke, mari kita tutup sama-sama dengan membaca Wal Asri sama-sama ya. Yuk.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal Wal insana lafi asri innal khusrin insana illal lafi ladzina khusrin amanu wa amilus lallazina amanu solihati wa wa amilus tawassaw sholihat bil haqqi wa wa tawassaw tawassaw bis bil sabr. haqq wa tawassaw bis Sadaqallahul sabr. azim. Allahul azim. Allahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Abi. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih ya. Ya, Makasih semuanya Mbak Lucy, dadah. Pak Guru, makasih dadah. ya. Sampai ketemu Selasa yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.